Halo teman-teman, kenalin nih, kami kelompok PKMT dari Udinus Semarang yang diketuai oleh Kak Al Hakim, lalu diikuti oleh anggotanya yaitu Kak Safril, Kak Cahyo, dan Kak Tanti yang dari program studi yang sama loh, yaitu Teknik Elektro. Dan yang terakhir ada juga Kak Nadia dari program studi Kesehatan Masyarakat. Jika kalian tahu, negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia loh. Bahkan, menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017, Indonesia menduduki posisi nomor 1 untuk peringkat perdagangan perikanan di ASEAN. Kita patut bangga dengan pencapaian tersebut dong. Nah, pertanyaannya, siapa sih peran di balik semua itu? Yap, siapa lagi kalau bukan para nelayan-nelayan dan pembudidaya ikan? Kini, nelayan tak hanya mencari ikan di permukaan laut loh. Sekarang, banyak yang bekerja di dalam laut, bahkan sampai pada dasar laut loh teman-teman. Hasil laut dari Karimun Jawa sendiri, sekitar 34% juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan kawasan ASEAN loh teman-teman. Pekerjaan sebagai nelayan penyelam memiliki tingkat risiko keselamatan yang tinggi, diantaranya yaitu penyakit dekompresi. Masih minimnya nelayan penyelam yang mengetahui tentang beberapa standar penyelaman menjadi faktor utama permasalahan ini. Saat menyelam, mereka hanya memakai sepatu karet, celana pendek, kaos tangan panjang, selang dengan regulator, kacamata selam, kompresor ban, masker, dan pemberat yang terbuat dari timah. Kompresor yang digunakan mitra yaitu kompresor yang memiliki letak knalpot yang berjarak sangat dekat dengan jalur masuk udara ke kompresor sehingga dapat menyebabkan masuknya sisa dari pembakaran mesin berupa gas karbon monoksida yang mengakibatkan penyelam mengalami keracunan atau bahkan terjadi dekompresi. Pada suatu kompresor biasanya terpasang sebuah selang. Selang tersebut diikat dengan tubuh penyelam, biasanya pada bagian pinggang. Tujuannya ialah agar saat menyelam tidak akan terbawa oleh arus yang dapat melepas regulator. Akibat ikatan erat pada tubuh penyelam, aliran udara menjadi terhambat. Pada dasarnya, udara dari sebuah kompresor dan akualung yaitu tabung selam terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% campuran argon, karbon dioksida, minyak, dan lainnya. Yang mana kandungan tersebut tidak masalah bila digunakan untuk bernafas saat menyelam karena gas yang dihasilkan sebanding. Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian tentang faktor-faktor penyebab dekompresi pada penyelam tradisional. Di antaranya, Widya Astuti menyebutkan bahwa penyakit dekompresi dipengaruhi oleh adanya riwayat penyakit komorbid, hipertensi, kedalaman penyelam lebih dari 30 meter, adanya riwayat hilang kesadaran selama menyelam, lama menyelam lebih dari 2 jam. Menderita anemia, memiliki frekuensi riwayat penyakit dekompresi lebih dari 1 kali. Sedangkan Budiono menyebutkan bahwa penyakit dekompresi penyelam tradisional Karimun Jawa dipengaruhi oleh frekuensi penyelaman, kedalaman, dan kecepatan naik ke permukaan. Hasil uji multivariat Kartono 2017 menunjukkan bahwa faktor resiko yang paling dominan terhadap kejadian dekompresi adalah penurunan temperatur air laut, yang mana semakin dingin temperatur air laut akan meningkatkan faktor resiko dekompresi pada penyelam sebesar 1,7 kali. Untuk itu, kami merancang alat yang dapat mendeteksi penyebab-penyebab dekompresi tadi agar dapat membantu para nelayan penyelam tradisional. Kelengkapan dari alat ini yang pertama yaitu harness yang berfungsi untuk sebagai pengganti tali yang tadinya mengikat selang pernafasan di bagian pinggang. Harness sendiri tidak berhubungan dengan selang pernafasan. Nah, yang kedua yaitu sarung tangan yang sudah dimodifikasi sehingga dapat memonitor kondisi saat menyelam seperti lama menyelam,
penurunan temperatur air laut, kedalaman menyelam, vibrator sebagai penanda apabila penyelam melewati standar penyelaman, oksimetri sebagai pemantau kadar oksigen dalam tubuh dan kecepatan naik ke permukaan. Kelengkapan yang ketiga yaitu filter udara masuk ke kompresor. Hal ini agar gas buang dari kompresor tidak dapat masuk lagi. Dengan putaran roll dari tali yang berhubung ke harness, dapat dipantau kecepatan dari penyelam. Sensor variasi MB7060 akan mendeteksi kedalaman menyelam dan kecepatan naik ke permukaan. Selain itu, ada sensor variasi TS18B20 yang berfungsi mendeteksi penurunan temperatur air laut. Semua akan tampil pada sarung tangan khusus yang dipakai penyelam tadi. Nah, itu tadi inovasi dari kami yang diharapkan agar bisa direalisasikan. Tentunya, inovasi ini bermanfaat bukan hanya bagi penyelam tradisional di Jepara, namun juga di Indonesia, di mana rata-rata 33% bekerja sebagai petani dan nelayan. Matur suwun Mas, wis ngai saran karo ilmu sing apik kanggo menyelam iku, apik kan kanggo rompi lan nyeram. Nek nyelam niku apik dalam kedalaman 30 meter luwih saka 2 jam. Yo nek alat iku wis jadi bisa tangguh terus Mas,